Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, diambil dari dalam bahasa Batak Matius 5 ayat 10 sia. Asa manang ise na mangarupakon sada sian akapatik umet meti, jala dipodahon itu jolma, ima goaron na umet-met di harajaon banua gijangi. Alai na mangulahon jala mangajar hossa, ido guaron na balga di harajaon banua gijangi. Dalam bahasa Indonesia, Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, para ahli Taurat menganggap bahwa pengajaran Tuhan Yesus banyak bertentangan
dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Mari kita ambil contohnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Ada pemahaman yang tidak tepat tentang hukum Taurat dalam kehidupan beberapa orang Kristen pada saat ini. Mereka menganggap bahwa jika kita sudah hidup dalam Kristus, maka tidak perlu lagi taat dan menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat dianggap sebagai peraturan bagi orang Yahudi yang dianggap menentang Tuhan Yesus. Dan sebagian orang menganggap bahwa itu adalah untuk kehidupan umat Tuhan dalam era Perjanjian Lama. Karena itu, gereja yang adalah kumpulan pengikut Kristus yang hidup dalam era Perjanjian Baru tidak lagi memerlukan hukum Taurat. Demikian pemikiran mereka. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah firman Tuhan atau perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh orang percaya. Hukum yang diberikan kepada Musa dan kemudian dikembangkan oleh orang Yahudi dalam kehidupannya adalah bersumber dari Allah yang tidak mungkin untuk ditolak atau dihapuskan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehadirannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan agar jangan ada yang meniadakan Taurat, bahkan yang paling kecil pun jangan. Selanjutnya diingatkan juga agar jangan mengajarkan tentang hal yang sudah dihapuskan atau dikurangi sedikit pun kepada orang lain. Dalam arti bahwa itu tidak lagi perlu karena itu tidak lagi dianggap sebagai Taurat Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi. Bagi beberapa orang bisa saja terjadi bahwa dia tidak menginginkan satu bagian atau ajaran dari hukum Taurat karena dianggapnya hal itu tidak relevan atau tidak dapat diterapkan, sehingga dia mulai mengatakan bahwa Taurat itu tidak perlu lagi. Jika hal ini terjadi, maka Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dia meskipun melakukan sebagian besar Taurat, tetapi meniadakan hal yang kecil itu, tidak akan mendapatkan tempat yang layak di kerajaan surga. Dan juga hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian menurut Yesus akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Ini berarti bahwa setiap orang percaya seharusnya memelihara dan melakukan firman Tuhan, termasuk di dalamnya Taurat Tuhan, tanpa dikurangi atau ditambahi. Tetapi kita harus perlu melakukan semua firman Tuhan dan juga hukum Taurat tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Bimbinglah kami dalam menghayati dan melaksanakan firman dan kehendak-Mu. Dengan demikian kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi terutama menjadi pelaku firman-Mu. Demikian juga di saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nambabalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan,
dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkau-Lah ya Tuhan yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Engkau-Lah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepada-Mu. Juga kami sebagai orang tua, berkatilah ya Bapa apa yang kami kerjakan, agar usaha kami dapat berbuah dengan baik dan dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, maupun memenuhi kebutuhan hidup mereka. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, untuk mereka menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkau-Lah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian mereka bersama-sama dalam pergaulan mereka, persahabatan mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang kami tidak mengetahuinya. Engkau-Lah ya Bapa yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri mereka kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan hidup, Tuhan berikan mereka jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu pada Inang Wandri Dauni Roha Urus Siregar, dan juga anak kami Immanuel Silaban, dan anak kami Kaisar Agustino Sihombing, di mana tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, Engkau telah tambahkan umur kepada mereka. Kiranya Engkau-Lah ya Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, dan sukacita bersama-sama dengan keluarga mereka. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk tim Punguan Perempuan yang akan mengikuti perlombaan Martumba Sedistrik 19 Bekasi besok pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024. Kiranya Engkau-Lah ya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka pun dalam keadaan benar-benar siap dan fit, sehingga pada saat perlombaan mereka dapat menampilkan yang terbaik dari mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkau-Lah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu-Lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.